Ya, Timnas Indonesia akhirnya gagal lolos ke semifinal Piala ASEAN 2024. Indonesia yang turun dengan pemain muda dan bermain di kandang sendiri, dikalahkan Timnas senior Filipina dengan skor 0-1. Sedangkan di pihak lain Timnas Myanmar juga gagal melangkah ke semifinal karena dikalahkan Vietnam dengan skor 5-0. Vietnam sukses mengoleksi 10 poin dan menjadi juara klasemen grup B. Vietnam resmi meraih tiket ke semifinal. Sehingga yang menjadi perwakilan grup B adalah Vietnam sebagai juara grup dan Filipina sebagai runner-up. Sementara di grup A Thailand menjadi juara grup dengan 12 poin setelah pada pertandingan akhir sukses membungkam Kamboja. Dan runner-up grup A adalah Singapura dengan 7 poin setelah menahan imbang Malaysia. Indonesia yang menghuni grup B nasibnya sama dengan Malaysia yang menghuni grup A. Dua negara bertetangga ini sama-sama gagal lolos ke semifinal. Namun kegagalan Indonesia ini tak pelak menuai ragam komentar dari netizen sebelah. Akun OneFootballMay yang selalu membanggakan timnasnya menulis meskipun tak masalah timnas Malaysia tersingkir, terpenting masih memiliki gelar Piala AFF. Kemudian pada cuitan lainnya juga tertulis, kata-kata hari ini, sederhana tapi mereka tidak bisa. Akun ini memang tidak menyebutkan Indonesia, namun netizen tanah air paham tweet ini ditujukan kepada skuad Garuda yang belum pernah juara Piala AFF. Alhasil, tweet di atas mendapat serangan balik dari netizen Indonesia. Ya, meskipun sama-sama tidak lolos, namun dalam perjalanan Piala ASEAN 2024 ini ada beberapa hal yang membedakan antara Indonesia dan Malaysia. Hal yang membedakan adalah setelah usai pertandingan terjadi kericuhan antara supporter. Kericuhan pertama terjadi antara supporter Malaysia dan Thailand di kandang Thailand. Supporter Malaysia ada yang menjadi korban luka-luka dan membuat mereka sempat tertahan di dalam stadion. Beruntung kemudian dikawal aparat keamanan Thailand hingga bisa dievakuasi. Kemudian kericuhan selanjutnya di laga pamungkas usai gagal lolos ke semifinal. Kegagalan Malaysia ke semifinal Piala ASEAN itu ternyata berbuntut panjang. Sejumlah kelompok supporter Malaysia mengamuk karena tak terima timnas mereka terhenti di babak penyisihan grup. Mereka bahkan melakukan tawuran dengan kelompok supporter lainnya yang notabene masih sama-sama supporter tuan rumah. Dan hal yang mengherankan, tawuran terjadi di tempat yang tak biasa. Keributan antar kelompok supporter sepak bola terjadi di stasiun LRT Bandar Tasik Selatan Kuala Lumpur, menyebabkan kerusakan pada fasilitas stasiun, termasuk pintu dan jendela kereta. Insiden ini terjadi beberapa jam setelah tim nasional Malaysia tersingkir dari Piala AFF 2024, memicu ketegangan di antara para supporter. Dari video yang beredar luas di media sosial, menunjukkan perkelahian antar supporter, yang mana satu kelompok supporter berada di dalam kereta dan satunya lagi berada di luar kereta. Puluhan orang terlibat dalam insiden tersebut, dengan aksi saling pukul, ada yang melempar benda seperti tong sampah ke dalam kereta, ada juga yang menendang-nendang pintu kereta. Meskipun ada salah satu petugas keamanan, namun oknum kelompok supporter yang di luar kereta tidak menghiraukan teguran dari si petugas keamanan. Dalam aksi tersebut tidak ada korban namun kerusakan terjadi pada kereta dan fasilitas umum di stasiun. Kecewa dengan kegagalan pasukan Harimau Malaya inilah yang diduga memicu emosi hingga berujung pada kericuhan di stasiun LRT. Polis meminta dua kumpulan penyokong bola sepak yang bergaduh di stesen LRT Bandar Tasik Selatan tengah malam tadi tampil membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Ceras ACP Aidil Bol Hassan berkata dua kumpulan itu menaiki tren dari stesen Bukit Jalil menghala Sentul Timur. Terdahulu, video memaparkan kejadian terbabit tular di media sosial. Menurut ACP Aidil, dua kumpulan penyokong dianggarkan antara 20 hingga 30 orang bertindak agresif dan bertumbuk serta membaling tong sampah penghadang pintu lift ke arah tren. Ada yang menendang pintu tren mengakibatkan kerosakan di bahagian cermin tren dan menyebabkan tren terhenti kira-kira 8 minit. Anggota polis bertugas bertindak meleraikan pergaduhan. Keadaan kembali terkawal selepas tren beredar dan anggota polis meminta penyokong meninggalkan lokasi. Aduan berhubung insiden diterima daripada seorang anggota polis bantuan jam 3.40 pagi tadi. Setakat ini tiada sebarang tangkapan dan kes disiasat mengikut Seksyen 147 dan 427 Kanun Keseksaan. Kemudian sebelumnya di laga awal melawan Kamboja juga ada berita yang mengejutkan. Ada oknum fans sepak bola Malaysia nekat membunuh dan merampok seorang perempuan demi menonton gelaran Piala AFF 2024. Peristiwa itu, seperti dibagikan media Malaysia. Seorang fans Malaysia mengaku membunuh dan merampok perempuan, demi menonton laga sepak bola di ajang Piala AFF 2024. Saat diinterogasi aparat berwajib, tersangka mengaku melakukan membunuh dan mengambil perhiasan korban untuk digadaikan,
karena oknum pelaku ini membutuhkan uang untuk biaya menonton klub kesayangannya di Kamboja. Kemudian, pelaku juga menunjukkan lokasi membuang mayat perempuan yang ia bunuh. Nah, di sini adalah tabiat dari oknum-oknum supporter yang menjadi pertanyaan. Entah di laga kandang atau tandang, jika berhadapan dengan supporter tetangga dengan negara-negara tertentu, mesti ada kericuhan. Kadang mereka mengaku supporter lain yang memulai dan memprovokasi. Ataupun mereka juga mengaku mereka yang menjadi korban dari supporter lain. Disinilah yang menjadi tanda tanya, ada apa dengan supporter tetangga ini? Kenapa jika pertandingan dengan negara tetangga harus ada kericuhan dengan supporter lawan, baik di laga kandang ataupun tandang? Tentu di sini ada asap pasti ada api. Dan fakta-fakta dari rangkaian pada Piala ASEAN 2024 ini bisa menjadi gambaran watak supporter. Padahal dalam suatu pertandingan, kalah menang adalah hal yang biasa. Namun tidak harus membuat suatu kerusuhan yang pada akhirnya orang lain, diri sendiri dan fasilitas publik yang menjadi korban. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.